semua. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Terima kasih pula untuk kesediaan waktu dari Bapak Camat selaku Ketua Pembina PKK tingkat kecamatan, juga Ibu Camat selaku Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan. Bapak Camat yang saya hormati bersama Ibu, seluruh pengurus PKK dari tingkat kabupaten, pengurus PKK tingkat kecamatan sampai dengan desa. Saya hormati pula pengelola PAUD yang mungkin ada di sini, ya, Bapak Ibu pengelola PAUD, ya. Kemudian yang berikut, selamat berbahagia, selamat karena sudah dilantik untuk Bunda PAUD untuk 4 desa sekecamatan Kobalima Timur. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita semua dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara pengukuhan Bunda PAUD tingkat desa sekecamatan Kobalima Timur. Mulanya saya ingin supaya ini terjadi secara virtual saja karena mengingat perkembangan penyakit COVID yang sangat masif saat ini, sehingga sebenarnya tidak diperbolehkan untuk kita mengumpulkan massa atau berkerumun. Tapi karena menurut sekretaris saya katanya sinyalnya tidak bagus Mama, jadi nanti kita akan menghadapi kendala. Jadi saya bilang baiklah, tetapi kita batasi pesertanya maksimal 30 orang, dan ini Pak Camat sudah melakukan atau melaksanakan prokes yang benar. Ini kita kurang dari 30 orang. Jadi baiklah, ini menjadi satu contoh untuk masyarakat bahwa karena penyakit ini sangat berbahaya, kita harus patuhi penggunaan alat pelindung diri yang bagus, ya. Kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, tidak menyentuh wajah dengan tangan yang kotor. Karena dia penularannya yang utama itu adalah lewat mulut, hidung, dan mata. Jadi yang pakai kacamata, tolong kacamatanya tidak ditaruh sembarangan, kemudian pakai lagi. Jadi harus hati-hati juga karena dia penularannya juga lewat mata. Baiklah, ini sedikit tentang penyakit COVID. Jadi mari kita tetap memperketat protokol kesehatan untuk pencegahan COVID ini, sehingga ini tidak mewabah menjadi outbreak besar di wilayah kabupaten kita, khususnya di Kecamatan Kobalima Timur. Karena ini saya tahu dekat batas ini ya Pak ya, Pak Camat ya, dekat batas. Jadi kita harus menjaga diri, karena saya kurang tahu di Timor Leste seperti apa dia breakdown-nya, break up-nya ini penyakit ya, tetapi kita tetap berjaga-jaga ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya tidak bisa bayangkan dengan fasilitas kesehatan kita yang sangat minim, kalau terjadi kasus seperti Jakarta, saya tidak bisa bayangkan ya, kita akan bergelimpangan mayat karena kita tidak punya alat kesehatan yang cukup. Karena itu mari kita bersama-sama berdisiplin diri, menjaga supaya penyakit ini tidak sampai menyebar kemana-mana. PAUD ini adalah pendidikan anak usia dini. Sekarang ini lagi digencarkan karena dulu diremehkan. Ini cuma TK aja, untuk apa? Ini hanya playgroup, kelompok bermain. Ya, supaya mereka bisa bermain-main, bisa mendapat teman dan sebagainya. Benar, itu juga tidak salah. Tetapi kenapa sekarang digencar-gencarkan ini pendidikan anak usia dini sejak tahun 2015? Karena ini anak usia dini ini, pada usia ini mereka ini usia emas, ya, kita sebut golden period. Jadi mereka bisa menyerap apapun yang terjadi di sekitar mereka. Ini komputer mereka ini CPU-nya masih kosong, jadi dia bisa serap apa saja, yang baik, yang jelek, yang bagus.
dia bisa serap apa saja dan itu akan tertinggal, tertanam dalam-dalam di dalam otaknya sampai dia dewasa. Karena itu sekarang ditekankan, kita ada Dirjen PAUD ya, menekankan untuk pendidikan anak usia dini ini harus benar-benar dikelola, dikembangkan. Karena itu kita di PKK selain sebagai ketua tim penggerak PKK, kita juga dikasih tugas tambahan menjadi penggerak PAUD dari sisi PKK-nya sendiri. Jadi ada tugas tambahan. Jadi tugas kita itu bukan kita pergi untuk mengelola PAUD-nya, bukan. Jadi membantu. Jadi mulai dari saya ke Ibu Camat, ke ibu-ibu di desa seluruhnya. Jadi kita ada 12 kecamatan, ada 127 desa. Kita bersama-sama membantu pengelola PAUD, mengawasi pengelola PAUD untuk mengelola PAUD dengan benar. Ya, kan sudah ada pasti yang sudah digariskan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Apa saja yang menjadi tupoksi dari seorang pengelola PAUD. Nah, kita ini ibu-ibu, saya, Ibu Camat, ibu-ibu desa bersama semua Pokja yang ada, mari kita bersama-sama membantu pengelola ini untuk menghasilkan anak-anak usia dini yang tadi dia cemerlang, dia pintar, dia cerdas, dia punya inisiatif tinggi, dia disiplin dalam menjalankan tugas-tugas meskipun masih kecil-kecil. Nah, ini tugas kita. Jadi kenapa ini kita galakan ya seperti tadi, pendidikan anak usia dini jangan diremehkan. Ada istilah katanya kusmer sih rasa. Ya, kusmer sih holiga foh lapangan becirdiu, bukan begitu. Ini kusmer ini kalau dibagusin mereka itu hebat, punya potensi yang luar biasa mereka. Coba kau pernah tidak nonton anak-anak karnaval, anak-anak? Mereka sangat kreatif, ya. Atau drum band anak-anak. Di kota-kota besar itu anak-anak playgroup TK itu mereka sudah bisa main drum band. Berarti kan mereka punya daya tangkap kan luar biasa. Nah, ini jadi tugas kita untuk mengembangkan potensi yang ada pada mereka dengan hal-hal yang positif. Ya. Karena apa yang dia lihat itu yang akan dia buat. Apa yang kita tanamkan itu yang akan kita petik kemudian. Jadi kalau anak kita bangun pagi, dia bisa selamat pagi Bapak, selamat pagi Mama, ya. Dia bisa mengatur membersihkan tempat tidur, membereskan tempat tidurnya sendiri, ya. Kemudian dia bisa mandi sendiri ketika dia sudah usia 3 tahun. Meskipun mandinya masih belum bersih, tetapi paling tidak dia sudah tahu untuk bisa mandi sendiri. Dia tahu bahwa pagi dia bangun tidur, sebelum sarapan dia mandi dulu. Ya, setelah sarapan dia gosok gigi dulu sebelum pergi ke sekolah, seperti itu. Nah, jadi bunda-bunda PAUD juga pengelola PAUD yang ada di sini. Ada berapa PAUD? Tadi saya dapat info dari Bapak Camat, katanya di sini 4 desa ada 5 PAUD ya Pak ya. 5 PAUD. 5 PAUD. Sudah ada izin operasional semua? Sudah. Baik. Ada yang belum, ada 1 yang belum. Oh ya baik. Tolong nanti diajukan secepatnya Ibu melihat persyaratan yang ada dari Kadin PAUD, kemudian siapkan, kemudian baru ajukan untuk izin operasional. Karena pasti ada istilahnya bantuan operasional, dana bantuan operasional untuk PAUD. Ya, tolong itu dimanfaatkan maksimal untuk anak-anak kita. Nah, ibu pengelola PAUD punya alat peraga apa di sekolah? Alat peraga yang disiapkan bikin sendiri atau membeli atau bagaimana? Atau tidak punya alat peraga sama sekali? Ada beli, ada buat sendiri. Bagus. Nanti program saya berikut saya mau kunjungan PAUD. Seluruh PAUD saya mau kunjungi. Mungkin 1 kecamatan kalau ada 5 ya saya jalan 1 hari selesai. Yang ada 5, 6, 7 mungkin juga dalam 1 hari saya sudah bisa selesai. Jadi tolong disiapkan kegiatan-kegiatan yang kreatif, ya, bukan hanya membaca menulis, ya, tetapi pendidikan karakter ini penting karena ini anak usia dini. Pendidikan karakter sangat penting
anak-anak diajarkan untuk apa namanya, diperiksa kuku-kuku setiap hari seminggu sekali, diajarkan untuk menggunting kuku sendiri, tidak berani, belum berani. Ya, jadi paling tidak biar anak tahu bahwa kuku itu kalau panjang itu bisa menyimpan banyak bakteri di sana, banyak kuman. Ya, jadi seperti hal kecil. Ya, rambut harus dikeramas kalau anak perempuan 2 hari sekali. Kalau anak laki-laki setiap hari dia harus keramas, itu beda. Ya, minyak rambutnya beda-beda soalnya. Ya, jadi itu hal kecil, tetapi kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang penting yang hubungannya juga dengan personal hygiene itu adalah mencuci tangan. Mencuci tangan yang benar diajarkan tidak ibu-ibu? Ini dalam rangka COVID ini. Diajarkan kepada anak-anak? Ya. Sekarang masih ada tatap muka? Sekarang libur ya? Masih ada tatap muka di kelas? Masih baru. Sebelum libur ini ada? Tetap ada. 1 jaman. Iya, 1 jam itu kalau playgroup itu sudah bagus. Ya, kalau TK bisa sampai 3 jam, mereka sudah bisa tahan. Tapi tidak sampai 2 jam. Ya, baik. Kegiatan keterampilan apa yang mereka lakukan? Keterampilan untuk anak-anak biar ininya tangannya lemas, luntur. Ada semua ini ya, maksud alat peraganya juga ada. Ya, ini sudah bagus sebenarnya ya. Mereka menari juga, ada likurai juga. Coba ajarin ya, Bapak Camat, Ibu, tolong ya. Itu olahraga, kesenian itu membantu mereka untuk sportivitas. Ya, ketika dia main bola misalnya, dia kalah misalnya ya, karena dia tidak bisa terima bola, akhirnya temannya lebih pintar dari dia, tapi dia mengakui bahwa dia belum bisa. Nah, ini soal sportivitas. Ya. Dari kecil kita sudah ajar dia untuk menerima kekalahan dan mengakui kelebihan orang lain. Ya, kecil kan? Dari bermain tadi. Ya. Mereka main permainan tradisional. Ada permainan tradisional? Ya, kami kalau di anak-anak yang di kota itu mungkin karena mereka di kota kali ya. Jadi permainan tradisional ini menjadi kegiatan ekstrakurikuler. Main apa? Congklak. Apa? Di sini laudalok ya. Laudalok itu mereka belajar berhitung. Ya, dari situ. Bermain asing. Iya kan? Bukan gasing saja, asingnya pakai garis-garis terus ada yang jaga di garis ini, ada yang ini. Ini kan soal taktik, strategi supaya dia tidak kena. Nah, bermain bola anak-anak main juga, main ya. Ya mungkin yang kecil-kecil ya karena seumur dengan mereka, sesuai umurnya. Ini sebenarnya menarik. Pendidikan anak usia dini ini menarik kalau kita mau benar-benar kembangkan, ya. Alat peraganya tidak usah susah-susah, bisa bikin sendiri. Alam, pakai alam. Dia mengenal alam. Dari satu tumbuhan dia bisa kenal bentuknya, dia bisa kenal jenisnya, dia bisa kenal warnanya, dia bisa kenal fungsinya, bagian-bagian dari tumbuhan. Sederhana kan? Jadi itu. Jadi saya lihat kita di sini masih sangat bagus, alamnya masih bersih. Jadi anak-anak coba dikenalkan dengan tidak usah yang harus beli alat peraga mahal sekali ibu. Tidak usah. Mari kita bawa dia di lapangan. Dia petik satu bunga misalnya. Oh, kenapa kamu mau ambil bunga ini? Misalnya ya. Oh, karena bunga ini cantik. Oh ya, dia senang kecantikan. Ya kan? Warna bunga ini apa? Putih. Ada berapa kelopaknya bunga ini? Coba hitung. Mahkota bunganya ada berapa? Oh, ada 5 misalnya. Dihitung 1, 2. Ini pembelajaran sederhana.
berhitungnya sudah dapat, ya kan? Gambaran dirinya sudah dapat karena dia suka bunga, ya kan? Warnanya dia sudah dapat. Ya itu, jadi tidak usah terlalu banyak alat peraga yang kita harus siapkan. Jadi itu. Jadi balik lagi, tolong saya menghimbau kepada Ibu Camat, Ibu Desa dengan dukungan penuh dari Bapak Camat untuk pengembangan pendidikan anak usia dini. Saya punya cita-cita mungkin dirasa mungkin agak muluk-muluk ya, tetapi saya ingin adakan lomba untuk anak-anak usia dini. Mungkin dalam rangka Hari Pendidikan Nasional kah? Atau dalam rangka 17 Agustus kah? Mungkin kalau sekarang 17 Agustus mungkin belum bisa karena kondisi Covid ya. Tetapi mungkin dari di sini Bu, tingkat kecamatan mungkin karena lebih terbatas pesertanya, ya mungkin adakan lomba mewarna, boleh. Atau lomba puzzle. Pasang itu apa namanya? Bongkar pasang. Ya, itu. Lomba itu bongkar pasang. Buat punya beberapa, siapa yang ini benar? Ya. Siapkan hadiah tidak usah banyak-banyak Pak. 1 bungkus krayon, ya kan? Satu sikat gigi dengan 1 pasta gigi dengan gelas kumurnya. Kecil saja, tidak usahnya. Tapi dia merasa bahwa ketika dia benar, ketika dia menang, ada penghargaan. Ya, ini semua adalah pendidikan. Ya, pendidikan. Dia yang tidak dapat juara, saya ingat dulu anak daripada teman saya, kan dia tidak dapat juara, dia marah mamanya, dia menangis, ya karena dia tidak dapat juara. Tetapi dikatakan ditegaskan bahwa kamu belum saat ini, tapi nanti bulan depan kalau ada lomba lagi, kamu harus belajar lagi. Ya, bulan depan ada lomba mewarna lagi, dia menang, dia juara. Oh, dia senang bukan main. Berarti dia ada motivasi untuk, nah itu. Jadi kita mengajar anak itu bukan lomba untuk bersaing yang tidak sehat, tetapi berlomba mengajarkan hal untuk bersifat sportif, berani menerima kekalahan, berani mengakui kemenangan orang lain. Itu penting ya. Jadi nanti sampai dia besar juga begitu. Kalau dia di SMA atau dia tidak dapat juara, dia akan berjuang untuk dapat juara, karena itu sudah termotivasi atau terbentuk sejak dia usia dini ya, jadi kayak gitu. Jadi saya sekali lagi mengharapkan Bapak Ibu pengelola PAUD, tolong ya, tidak usah berpikir untuk membeli alat peraga yang mahal, tidak usah. Dengan alam saja itu sudah menjadi alat peraga yang sangat lengkap ya. Mau apapun, mau buah, mau bunga, mau daun, semua sudah lengkap. Jadi tinggal kita ajarkan anak-anak kita ya. Terus saya mau tanya lagi, satu kelas ada berapa orang PAUD? Ada yang sampai 15 ya, normal, bagus ya. Berapa guru? Ada yang 2, Ada yang 3, ada yang 2. Ada yang 2, ada yang 3. Sudah bagus. Baik, sekarang pendidikan ibu-ibu pengelola, bapak ibu pendidik PAUD ini apa? SMA. Ada yang pendidikan khusus PAUD? Kumpul 5 timur. SMA semua ya? Apakah sudah ada pelatihan khusus untuk menjadi guru? Sering ada. Sering ada. Ya. Tolong aktifkan diri untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Sekarang kita di Google ini ada segala macam ya. Untuk mengajarkan anak huruf misalnya, itu cukup menggunakan buat lagu kecil ya kan. Misalnya A B C D, ayo bangun pagi tepat waktu misalnya ya. E F G H misalnya, langsung ke kamar mandi dan mandi. Jadi dikreasikan sehingga menarik anak kecil. Anak kecil kalau kita mau tiap hari datang A B C D, dia bosan. Suruh dia tulis, ya malas. Tapi kalau dibuat dalam bentuk lagu, lain, ya kan? Pakai lagu apa saja, kemudian kita bikin kata-kata sendiri. Ya, tidak akan dimarahi kok. Yang penting jangan disebarluaskan untuk kelompok lokal saja. Ya, jadi seperti itu. Biasa guru-guru
PAUD, guru-guru SD, guru-guru TK itu mereka sangat kreatif ya, untuk membuat supaya menarik. Jadi jembatan keledai namanya. Ini ada Mama Brigita, guru SD yang sudah purna tugas, pasti banyak pengalaman untuk berbagi. Jadi bisa nanti kita saling berbagi. Selamat datang Mama Kadis. Mohon maaf kami mendahului tadi kan. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama kita punya satu tekad yang kuat untuk memajukan pendidikan anak usia dini di desa kita, di kecamatan kita, dan tentu yang dapat namanya bagus itu adalah seluruh Kabupaten Malaka. Baik, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan.